Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Coba kalau sehat, tangannya di sini. Kalau kabar lagi pada sehat, lagi pada semangat, di sini. Oke, Azmi sudah. Ahmad Mustafa sudah. Azam sudah. Ayo. Alita, oke. Baik, Aura Anggreni. Oke, sudah. Anissa, oke, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keadaan kuat. Anak muda harus kuat, harus semangat. Jangan loyo, jangan cuma rebahan. Ya. Kemudian, tentu kita berharap semua orang-orang terdekat kita dalam keadaan sehat. Mungkin di rumah ada yang orang tuanya lagi kurang sehat. Tentu kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Atau tetangga kita yang kurang sehat, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Kemudian orang tua kalian dimudahkan rezekinya insya Allah. Kemudian dimudahkan juga segala urusannya. Ya, bitilkan niyah. Kita niatkan juga agar kita semua senantiasa Allah berikan kemudahan dalam belajar, serta menjadikan kita anak yang soleh dan solehah kelak. Ya, dari sekarang kita harus latih, biasakan. Oke, bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Suara saya terputus enggak? Aman. Oke, baik. Aman. Alhamdulillah. Boleh. Di pertemuan lalu, Bapak sudah bahas bagaimana kita semestinya sebagai seorang muslim untuk membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Apa itu kalimat thayyibah istighfar? Astaghfirullahalazim. Coba kita bareng-bareng. Astaghfirullahalazim. 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 Apa lagi? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Oke, alhamdulillah. Di pertemuan yang lalu Bapak sudah sampaikan kalau kita mengucapkan kalimat istighfar ini bukan hanya ketika kita mempunyai dosa, tapi ketika kita tidak melakukan kesalahan atau dosa, sudah sepantasnya kita membiasakan untuk membaca kalimat thayyibah istighfar. Dan insya Allah ini menjadi tabungan nanti di akhirat kelak. Siapa sih yang nggak mau punya tabungan? Teman-teman seneng kan kalau lagi nabung di sekolah, kemudian di akhir tahun diambil tabungannya, duitnya banyak, ya jumlahnya besar. Nah, sama ketika kita membiasakan kalimat thayyibah istighfar atau kalimat thayyibah yang lainnya, ketika kita sering ucapkan, maka ini bakal menjadi tabungan nanti di akhirat. Nanti semuanya bakal Allah Subhanahu wa taala hisab. Hisab itu bakal Allah hitung, bakal Allah timbang. Kalau kita melakukan banyak kebaikan di dunia, insya Allah Allah bakal kasih ganjaran surga nanti. Pahala dan ganjaran surga. Tapi kalau yang dilakukan itu banyak kesalahannya, malah menentang atas perintah Allah, Allah merintahin untuk sholat 5 waktu. Kita nggak sholat. Maka siap-siap. Nanti Allah bakal kasih balasan. Ya, berupa dosa. Dan juga dosa mengarahkan nanti ke dalam nerakanya Allah. Emang ada di sini yang siap masuk ke nerakanya Allah mungkin? Ada yang siap? Nggak ada. Apinya aja kita takut. Ada yang berani gak? Kompor dinyalahin, kemudian tangannya di atas kompor. Gak ada yang berani. Enggak. Ya, itu aja udah panas kan? Apalagi api nanti di neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua menjadi bagian dari ahli surga. Amin. Nah, maka kita biasakan untuk meminta ampunan kepada Allah.
Dengan apa, Pak? Dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan. Ya, boleh teman-teman dibuka bukunya, silakan. Dan silakan dibuka bukunya di halaman. Kemarin kita sudah membahas seputar kalimat thayyibah istighfar, yang mana pertama, kita istighfar ketika kita memiliki kesalahan kepada Allah. Apa itu kesalahan kepada Allah, Pak? Contoh, tidak melaksanakan sholat, enggak puasa Ramadan yang wajib. Nah, maka kita minta istighfar sama Allah, minta ampunan sama Allah segera. Teman-teman yang kemarin masih bolong-bolong puasanya, ya mungkin kalau yang cewek karena memang ada masanya, ya sehingga nggak bisa full. Nah, tapi yang cowok-cowok kalau ada yang bolong, nah namun dengan sengaja, maka buru-buru istighfar dan buru-buru untuk diganti. Yang cewek juga diganti, ya. Nah, kemudian mungkin ada yang belum melaksanakan sholat 5 waktu belum terpenuhi, maka buru-buru minta ampun kepada Allah. Ya, jangan dientar-entarin. Kalau entar-entar takutnya udah mati duluan. Ya, ada yang tahu mungkin waktu matinya, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dalam keadaan kita mati, nggak tahu. Allah nggak ngasih bocoran buat itu. Maka kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Nah, yang pertama itu ketika kita punya kesalahan kepada Allah. Yang kedua, ketika kita memiliki kesalahan sesama manusia. Ini pertemuan kemarin kita review sedikit. Ya, sama manusia apa, Pak? Contoh, teman kalian diejek, dijelek-jelekin, atau digangguin, ya, atau menghilangkan alat tulis, merobek buku, sehingga teman kita ini nggak seneng. Nah, itu hati-hati. Teman-teman harus segera meminta maaf. Kemudian habis itu istighfar kepada Allah, minta ampun. Ya, itu insya Allah anak-anak MI nggak ada yang melakukan, maksudnya nggak ada yang iseng-iseng seperti itu. Ya, insya Allah baik-baik. Nah, adapun yang ketiga, ya berbuat kesalahan terhadap lingkungan. Jangan mentang-mentang ada tumbuhan dipotek aja, kletek. Jangan. Ada kucing tahu-tahu lagi jalan ditendang aja kucingnya. Jangan. Ada kucing lewat ditendang palanya. Ada kucing apa? Jangan. Ya, ada hewan yang nggak ngeganggu kalian, tahu-tahu kalian gangguin, jangan. Ya, karena itu merupakan makhluk Allah ya, yang Allah ciptakan. Ya, jadi berbuat kesalahan terhadap lingkungan tadi ya, apa, tanaman-tanaman dijaga. Jadi ada 4. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah memohon kemudahan dan kasih sayang Allah. Sebelum belajar, kalian istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku minta kasih sayangmu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Terus, ya insya Allah selama kita menyerahkan diri kepada Allah, Allah bakal senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Oke, di sini selanjutnya di halaman setelahnya, silakan dibuka di halaman kelima. Nah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pertemuan kemarin sudah Bapak sampaikan, Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga, namun beliau masih sering istighfar. Dalam sehari itu 70 sampai 100 kali untuk istighfar. Segitu selevel Rasulullah. Ya, kalau kita yang banyak dosanya, seharusnya kita harus lebih banyak lagi untuk beristighfar kepada Allah. Ya, maka dibiasakan. Ya, ketika kita di perjalanan atau ketika kita bermain, maka kita biasakan mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Oke, sekarang Bapak minta tolong teman-teman disiapkan buku tulisnya sambil buku tulis di samping kalian. Ada buku tulisnya bisa ditampilkan. Yang belum ada silakan diambil dulu. Arif Dermawan disiapin ya? Bawa gak? Enggak. Oke, sip. Pulpennya bawa ya atau pensil ya? Pulpen. Kelas 6 udah pulpen. Oke. Coba yang lain-lain bisa disiapkan. Teman-teman yang lain disiapkan buku tulisnya. Oke. Coba Bapak minta kalian menulis di buku tulis kalimat istighfar terbaru yang sekarang nih. Tulis kalimat istighfar, astaghfirullahalazim beserta arti. Oke, Bapak tunggu. Coba 3 menit. Ya, silakan ditulis. Astaghfirullahalazim beserta artinya, di bawahnya artinya.
Ada yang sudah? Kalau sudah bisa ditampilkan ke kamera. Yang terbaru ya. Kan nulisnya sama artinya, Kak. Ya, betul. Ya, Azmi. Tulis beserta arti. Kak, halaman berapa, Kak? Enggak di halaman. Teman-teman langsung tulis saja di buku tulis. Disalin kalimat istighfar dan artinya. Kemudian nanti ditampilkan ke layar kamera nih kalian yang sudah. Oke, udah ada yang sudah? Zahra, sudah Zahra? Oke, baik. Sudah, Talita sudah. Saya belum, Kak. Apa? Belum. Kenapa? Apa pelan-pelan dikerjakan? Oke, baik sudah? Belum. Oke, ditunggu 2 menit lagi. Oke, Ramadhani sudah. Ramadhani sudah. Teman-teman yang lain, Irham Azmi, Aura, Anissa Safitri. Kak, saya artinya belum. Artinya belum, Kak. Oke, ditulis dulu artinya. Lagi nyari. Oke, Bapak tunggu 1 menit lagi. Oke, baik. Nanti sambilan. Oke, Azmi sudah. Zara sudah. Aura sudah. Oke, baik. Demikian. Jadi seperti ini. Nanti setelah ini, Zahra sudah, Fatahila sudah. Ya, jadi setelah ini, nanti ketika kita udah selesai Zoom, ntar teman-teman dilanjutkan lagi, dibuat 5. Jadi tadi sudah 1 kan, dibuat lagi 4 nanti. Setelah selesai kita nge-Zoom. Habis ini kita masih lanjutkan sedikit lagi. Nanti setelah itu teman-teman dikerjakan 4 lagi, dan kemudian difoto kirim ke Bapak. Namun dikasih nama atasnya. Contoh, Ramadhani Alfiansyah atasnya. Kemudian habis itu difoto,
kirim ke Bapak. Seperti itu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, dikarenakan kalimat ya. Pak, sama artinya. Ya, betul. Sama artinya dibuat 5 nanti. Ya. Oke, sekarang fokus dulu ke depan. Fokus dulu ke Bapak. Nah, teman-teman, ya setelah kita sudah selesai mempelajari kalimat thayyibah istighfar, tinggal kita semua membiasakan untuk mempraktikkan. Mudah gak, Pak? Dikatakan mudah enggak juga, dikatakan sulit juga enggak. Tapi yang penting kita membiasakan. Ketika jatuh, astagfirullahalazim. Ketika lupa, astagfirullahalazim. Ketika meminta ampunan kepada Allah, astagfirullahalazim. Ketika melakukan kesalahan kepada sesama manusia, astagfirullahalazim. Ketika mengganggu teman, astagfirullahalazim. Nah, maka harus dibiasakan kita meminta ampun kepada Allah atas apa-apa yang kita lakukan. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan yang bisa jawab, diangkat tangannya, nanti Bapak aktifkan suaranya. Tangan diaktifkan ya. Oke, ketika seseorang melakukan perbuatan judi, mabuk-mabukan, nah itu merupakan kesalahan kepada siapa tuh? Kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sama manusia, atau kesalahan kepada lingkungan? Angkat tangan. Ada seseorang yang suka berjudi, kemudian suka mabuk-mabukan, tidak melaksanakan sholat. Nah, dia ini melakukan kesalahan ini kepada Allah, kepada sama manusia, atau kepada lingkungan? Termasuk perbuatan Kepada Allah, Kak. Siapa? Kepada Allah. Oke, kepada Kepada Allah. Ya. Kenapa kok kepada Allah? Karena Allah melarang manusia untuk mabuk-mabukan. Ada di dalam Al-Quran? Ada gak? Di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita buat mabuk-mabukan? Gak ada. Allah mengharamkan, melarang seorang muslim meminum minuman khamar atau meminum minuman yang memabukkan. Oke, baik. Selanjutnya, ketika seseorang banyak istighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apanya tuh? Apa yang dihapuskan? Dosa. Oke, dosa-dosanya insya Allah akan Allah hapuskan. Jadi teman-teman, ketika kita memiliki dosa, buru-buru kita istighfar. Jangan kita antar-antarin. Ntar takutnya keburu mati duluan. Nanti keburu dihitung sama malaikat dosa-dosa kita. Oke. Ada yang tahu apa itu kalimat thayyibah? Apa itu kalimat thayyibah? Zahra? Kalimat-kalimat yang baik. Oke, kalimat-kalimat yang baik. Betul. Kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang semestinya dibiasakan oleh seorang muslim. Kalian harus biasa. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, dan lain-lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu termasuk ke dalam kalimat thayyibah. Apa fungsinya? Untuk mengganti kalimat-kalimat yang tidak bagus. Ya, jadi kalimat yang buset dah, keren banget tuh. Ada langit keren. Langit bagus. Ya, jangan bilang lagi, buset keren banget tuh langitnya. Jangan. Kita ganti menjadi Masya Allah. Masya Allah. Wah, keindahan Allah luar biasa. Maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Gitu. Jadi kita buang kalimat-kalimat yang jelek, kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Talita. Oke. Sekarang Bapak pengen tahu, ada yang bisa ngasih contoh satu orang ketika seseorang melakukan kesalahan pada lingkungan. Kesalahan kepada lingkungan. Ayo, ada yang mau ngasih contoh kesalahan kepada lingkungan? Kan ada kesalahan kepada Allah, sama manusia, dan lingkungan. Ada yang mau ngasih contoh kesalahan terhadap lingkungan? Ahmad Mustafa? Membakar hutan. Membakar hutan, 100, betul. Ya, hutan dibakar. Nah, itu salah satu kesalahan manusia terhadap lingkungan. Allah udah ngasih semuanya dengan yang baik-baik.
Namun kerusakan-kerusakan yang terjadi ini atas sebab siapa? Tangan-tangan manusia. Jadi buruknya alam juga disebabkan dengan tangan-tangannya manusia. Kalau teman-teman lihat ya, laut yang tercemar, ya, kemudian hutan yang gundul dan lain sebagainya, itu merupakan kerusakan-kerusakan yang terjadi ya disebabkan karena manusia juga. Makanya teman-teman nih yang sebagai seorang muslim ya seharusnya menjauhkan. Ya, kita malah tanamkan hal-hal yang baik. Nih, lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke ya, sip. Nah, di sini lihat tuh. Laut-laut banyak sampahnya. Kemudian banyak ekosistem hewan-hewan yang terganggu. Tuh, lihat aja sampah-sampahnya banyak. Ini kesalahan siapa, Pak? Ya, kesalahan manusia. Ya, lingkungannya itu nggak dijaga. Karena tadi ada kesalahan kepada Allah, kesalahan kepada sama manusia, dan kesalahan terhadap lingkungan. Nah, ini lingkungan-lingkungan kita nih. Banyak. Ya, di seluruh dunia bahkan ya ada hal-hal yang kayak gini. Kerusakannya sebab siapa, Pak? Ya, sebab manusia itu sendiri. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai anak muslim harus menjadi manusia yang bertanggung jawab. Menjaga alam, melestarikan alam, kemudian membersihkan alam. Jadi jangan sampai kita malah jadi bagian-bagian yang merusak. Jangan. Ya. Ini gambarannya. Kemudian Bapak cari lagi hutan. Hutan yang digunduli. Ya. Jadi dirusak ya. Hutan yang dirusak atau digunduli. Tuh. Memang manusia butuh kayu. Namun ya sewajarnya aja. Ya. Mengambil kayu, tapi jangan lupa untuk menanam yang baru. Ya, nih hutan-hutannya lihat tuh. Gundul-gundul. Nanti apa sebabnya? Kalau dibabas seperti ini, nanti banjir, bahkan longsor. Iya, banyak kan musibah-musibahnya. Dan ini siapa yang melakukan? Karena ulah-ulah manusia, tangan-tangan manusia. Karena dalam Al-Qur'an, zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi maupun di laut maupun di darat atas sebab tangan-tangan manusia. Maka kita sebagai anak muslim, kita jaga perlakuan kita, ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam. Jangan sampai tuh, lihat tuh. Waduh, nauzubillah. Ya, subhanallah. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka kita ucapkan subhanallah. Boleh kita mengambil kayu-kayu ini, boleh. Namun jangan lupa kita harus juga menanamnya. Biar nanti anak keturunan kalian, kita semua itu masih bisa merasakan manfaat bumi. Oh, ya ini hanya gambaran sedikit. Nah, demikian. Jadi tadi yang Bapak jelaskan bagus ya Ahmad Mustafa, seperti halnya membakar hutan. Nah, kita nggak boleh membakar hutan. Kita jaga lingkungan kita. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan terakhir, yaitu boleh kasih 2 contoh kita mengucapkan kalimat thayyibah istighfar, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ketika kayak gini nih teman-teman, astagfirullah harusnya mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menyampaikan 2 contoh kejadiannya, contoh di lapangannya, kalimat istighfar. Ayo, ada yang mau coba? Zahra? Ketika berbuat salah. Berbuat salah, gimana tuh salahnya? Contoh, ketika di rumah. Mengusilkan teman. Mengusilkan teman. Oke, teman lagi diem, tahu-tahu ditepok. Puk. Mas, iseng. Jangan. Ya, jangan. Langsung kita beristighfar. Dalam kehidupan sehari-hari jangan. Ada teman-teman yang main layang-layang. Main kejar-kejaran, pas layangannya putus, dapat, ternyata berantem. Karena rebutan. Nah, itu harus buru-buru istighfar kepada Allah. Ya, jangan sampai hal-hal yang sepele malah membuat kita menimbulkan permusuhan. Ada lagi yang mau coba? 1 contoh tadi Zahra Ayu sudah bagus. Ya, mengusilkan teman ketika lagi di rumah atau mungkin lagi di jalan. Teman lagi enak-enak makan mie, tahu kita mukul, kesendet. Nah, jangan. Ya, ada lagi yang mau coba? 1.
Coba Muhammad Syahla, Syahla. Apa Syahla? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sholat. Kenapa? Ketika sholat. Ketika sholat kenapa? Bercanda? Ya kita harus mengucapkan istighfar. Atau ditinggalkan sholatnya atau gimana? Ditinggalkan. Ya ditinggalkan. Insya Allah ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Teman-teman latihan terus. Pak, saya baru sholat maghrib. Cicil. Dikit-dikit. Sholat maghrib. Nanti sholat isyanya. Nanti sholat subuhnya. Pak, sholat subuh saya kesiangan. Enggak apa-apa. Ya, yang penting kamu laksanain dulu. Nanti lama-lama sudah terbiasa. Insya Allah nanti bisa sholat tepat waktu. Pelan-pelan kita bertahap. Jangan lupa, tadi yang masih belum sholat subuh, tadi pagi, langsung habis ini segera sholat subuh. Istighfar sama Allah. Astagfirullah ya Allah, saya belum sholat subuh. Ya. Kemudian minta ampun sama Allah. Biar kenapa? Biar Allah ampuni dosa-dosa kita. Oke, baik. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Barangkali ada yang mau ditanyakan dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan. Oke, untuk tugas yang tadi, silakan teman-teman dilanjutkan 4 lagi. Kan tadi baru 1. Nanti 4 lagi dilanjutkan dengan arti. Kemudian setelah itu ditulis nama kalian, difoto, kirim ke Bapak Japri. Paham ya? Oke? Oke. Makasih atas perhatiannya. Ada yang mau ditanyakan? Irahma Azmi? Putra? Reza? Enggak. Talita? Azam? Enggak. Talita gimana Talita? Udah? Enggak, Pak. Enggak. Oke, baik. Terima kasih untuk sudah bergabung pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diterima oleh teman-teman dan bisa difahami oleh teman-teman. Mudah-mudahan insya Allah kota kita yang kita tujukan untuk belajar semuanya bakal jadi nilai pahala di mata Allah. Pak, kota saya berkurang. Insya Allah jadi pahala di akhirat kelak. Karena untuk kebaikan, insya Allah Allah bakal kasih ganjaran kebaikan juga. Seperti itu. Ya, pokoknya semua apa-apa yang kita lakukan untuk kebaikan, insya Allah pasti Allah akan ganti dengan pahala, dengan ganjaran yang berlipat ganda. Demikian yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada yang salah. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah bergabung. Terima kasih juga atas antusiasnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar. Dalam keadaan apapun, anak muslim harus semangat. Kita jangan ngeluh dengan keadaan, tapi kita harus mengalahkan keadaan. Lawan keadaan. Harus semangat. Walaupun di rumah, harus lebih semangat. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. 1, 2. Tangannya gini. Tangannya gini. Biar beda-beda. Oke. Oke, 1. Mana tangannya semua? Oke. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar silakan, teman-teman. Bisa ya keluarnya. Ya, Dwika, sehat Dwika ya. Dwika mau nanya saya, boleh? Boleh diaktifkan dulu suaranya. Boleh, Kak. Tadi pagi pelajaran SPK. Iya. Apa tuh? Materinya apa? Maksudnya belajarnya gimana? Tentang itu namanya patung-patung, Kak. Oh, materinya lewat YouTube atau gimana cara belajarnya? Lewat YouTube. Lewat YouTube Kamu dikasih. juga. Oh. WA juga. Kemudian ada tugasnya gitu atau disimak aja dulu? Ada. Ada. Terus kalau PPKN gimana? Nggak tahu juga dah. Enggak, kalau PPKN kan tadi Pancasila.
Ya, Ya, itu langsung dikasih materi, dikirim aja atau dibuat video sama gurunya? nggak dikasih soal ulangan. Oh, kasih soal ulangan. Nanti kerjain gitu. Hmm, Oke, baik. Semangat Dwika. Ini lagi di rumah, iya. sendirian. Hmm, Enggak, ibu sama ayah kerja. ibu lagi di rumah. Terus kalau ayah lagi kerja. Ah, ibu ada di rumah. Ya, Di sebelah mana sih rumahnya? di Cikunti Palbatu 3. Kalau ke sekolah diantar atau jalan sendiri pulang pergi? Diantar kalau pengen berangkat sekolah diantar. Kalau pulang sendiri. Kan Palbatu 3 lumayan jauh ya. Hmm, Lewatin ini enggak? Apa Palbatu itu kan yang ke atas bukan sih yang nanjak? Belakang. iya, Palbatu daerah-daerah ini bukan Masjid Bundar bukan? iya itu. Daerah situ. Hmm. Kalau pulang sendiri tuh. Hmm, Oke, semangat ya Dwika ya. Nah, berarti kan kalau ya, belajar online ini kan di rumah, tinggal nanti bergabung. Nah, kalau penggunaan Zoom biasanya pelajaran apa aja tuh Dwika? biasanya ada MTK juga. Ya, Terus sama apa lagi nggak tahu, lupa. oh, berarti biasanya MTK juga ya. Ya, Oke. Baik. Makasih Dwika ya, semangat terus. Sehat, ya. sehat terus. Terima kasih. Bapak matikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.